Jadi di SAS ini ya itu ada 3 window yang utama. Ada namanya jadi kalau kita buka sekali lagi ya, kita buka ya, kita tutup ya, kita buka ya. Ya, nanti waktunya habis untuk membuka SAS saja ya. Tapi jangan khawatir ya. Nah, di sini kita lihat ada namanya program editor ya. Jadi ada 3 window utama nih, ya kan? Nah, ini namanya window ini kan nama Microsoft Windows ya. Nah, ini kan window nih ya. Nah, ini window editor, kemudian ada window log ya, dan ada window output. Ada 3 window. Jadi kalau kita coba window ini ada editor, log dengan output ya. Editor ini untuk entry data. Ya, untuk entry data. Baik. Nah, jadi di sini gimana cara entry data ya? Jadi data itu bisa diimpor ya, dan bisa di entry langsung ya kan? Ya, saya seringkali saya copy paste kalau saya pribadi ya kan, kalau datanya itu tidak terlalu banyak ya kan. Nah di sini saya copy paste ya, saya copy paste. Caranya copy ya, bisa kan ya copy ya, di blok ya, betul di blok atau Ctrl A, pastikan itu terblok semuanya, Ctrl C, kemudian dibuka SAS-nya, di paste di situ ya. Nah itu bagus kan ya. Nah, ya tidak bagus sih kelihatannya ya, tidak rapi gitu ya, tapi jangan dirapi, biarkan begitu saja ya. Nah di sini kita tulis data ya, data jagung ya, kemudian input ya, inputnya input, kemudian ya dikasih, jangan lupa menulis titik koma di akhir. Jadi sebagian besar pernyataan SAS ya, atau statementnya itu, baris-baris perintah programnya itu diakhiri dengan tanda titik koma ya. Ya, lupa titik koma itu ya, itu bisa memberikan suatu membuat suasana menjadi haru ya, sedih ya, kemudian menangis dan seterusnya ya. Nah, tapi jangan khawatir ya. Nanti kalau kita baru mencoba suatu program dan banyak benarnya ya, nah itu artinya kita masih belum banyak mencoba begitu ya kan. Nah kita harus ketemu sering atau beberapa kali mengalami kekeliruan ya, di mana itu bagus ya. Tentunya kita cari yang benarnya seperti apa, dan kita gunakan pengalaman kesalahan itu untuk melakukan yang benar, demikian ya. Nah ini input ya. Kemudian cards ya. Nah ini cards. Nah kenapa cards ya? Karena SAS ini dia software yang sudah mungkin cukup lama ya. Dari tahun 70-an, mungkin akhir 70-an ya kan, di mana komputer itu masih mungkin sebesar kamar kita atau lebih besar lagi ya kan, yang di mana itu analisis datanya menggunakan punch card. Jadi ini dia pertahankan terminologinya kartu-kartu ini ya. Nah jadi di sini terakhirnya titik koma ini ya kan. Nah ini bisa sedih juga nih kalau lupa titik koma ini ya kan. Tapi jangan khawatir, nanti SAS yang bisa memberitahu kalau ada yang salah ya kan. Kemudian sudah selesai ya kan. Nah setelah data di entry ya kan, kalau di SAS ya atau di software manapun, kalau bisa ya kan, kita lihat apakah software itu software itu membaca data dengan benar atau tidak ya kan. Nah sini print data sama dengan jagung ya, kemudian run ya, kemudian kita klik tombol orang berlari di sini ya, ada tombol submit ya. Ya semoga ada tombol itu di komputer teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini
Nah, apakah data itu sudah dibaca dengan benar oleh SAS? Ya kan? Data ini observasi ini nomor pengamatan, kemudian ulangan di sini, kemudian genotipe, ya kan? Kita lihat nomor kolom genotipe kok kosong semua. Nah, di sini ada suatu yang aneh kan? Nah, di sini kita coba besarkan ya. Besarkan kelihatannya ada rupiah ya, salah ya. Nah, kalau salah di sini, jadi sebelum lihat output, jadi kita lihat lognya dulu ya. Nah, di sini ada window log. Nah, ternyata di lognya di sini banyak invalid di sini ya. Jadi ada error di sini. Walaupun biru ya kan, tapi di sini ada invalid ya. Nah, kita kembali lagi ke window editor ya. Nah, ternyata kolom genotipe ya. Apa yang salah di sini ya kan? Nah, ternyata di sini SAS ini membaca ya kan semua variabel di sini dengan data numerik ya. Secara genotipe ini bukan numerik ya kan, tapi ini teks ya atau string. Nah, untuk itu perlu kita beritahu SAS bahwa kolom genotipe ini isinya string, jadi dikasih $, geno $. Ya. Nah, kemudian kita save ya. Nah, boleh di save ya kan. Ini misalnya listing program jagung ya. Ya kan, atau listing SAS ya. Atau listing program ya. Listing SAS jagung ya. Gitu. Assalamualaikum. Nah, program ya. Nah, itu. Nah, apalagi. Nah, jadi kalau running lagi, nah ini kan sudah diperbaiki tadi. Kalau running lagi, saran saya output dengan lognya dihapus, ya kan? Caranya ya buka outputnya, kemudian edit, clear all boleh, ya kan? Atau klik tombol new ini boleh juga, ya kan? Jadi bersih. Ya, lognya ini dihapus juga, klik tombol new ini boleh juga, ya. Jadi bersih. Nah, kemudian running lagi, ya. Nah, running lagi, sekarang genotipenya sudah terbaca dengan benar. Ya, gitu ya. Kemudian juga. Baik. Nah, jadi demikian ya. Kemudian setelah itu, apa? Teman-teman suka apa di sini? Analisis datanya ingin apa? Ingin ANOVA, bukan? ANOVA ya. ANOVA. ANOVA, misalnya Proc ANOVA. Ya. Kalau jadi gini, ya, yang sering digunakan untuk analisis seragam itu ANOVA atau GLM. Ya. Nah, kalau tidak ada data hilang, ANOVA lebih efisien. Data hilang itu gimana maksudnya? Data hilang itu misalnya di sini P6 ini, ya kan, plotnya itu kena hama atau kena penyakit, ya. Misalnya kalau pada jagung seluruhnya itu atau hampir semuanya kena bulai, ya kan. Nah, sehingga kita tidak bisa mendapatkan data ini, ya. Nah, ini kita anggap missing, ya kan. Ya, kalau missing itu ditulis dengan titik, ya kan, dengan titik. Kalau untuk SAS ya, dengan titik. Nah, misalnya ini missing, ya, ini missing, gitu, titik, ya. Nah, gitu. Nah, kalau ada data missing, ada missing data, kita pakai proc GLM, ya. Apakah proc GLM bisa kalau datanya lengkap? Bisa juga, ya. Ya, jadi apa namanya? Proc GLM itu bisa melakukan apa yang dilakukan proc ANOVA, saya kira sebagian besar ya. Nah, jadi kita bisa gunakan proc GLM saja, data jagung, ya. Kemudian berikutnya adalah kelas, ya. Kelas itu adalah variabel kategorik, ya, atau faktor. Ya, di sini ya tidak hanya faktor dalam terminologi rancangan percobaan ya. Ulangan juga masuk karena ulangan juga berubah kategorik ya. Nah, di sini ulangan dan genotipe, ya kan? Jadi kelasnya ulangan dan genotipe, ya. Nah, demikian. Kemudian jadi kelas ini adalah peubah kategori, kemudian model ya, model ya, tinggi tanaman, ya,
bobot pupilan per plot sama dengan ulangan dan genotipe, ya. Kemudian run, ya. Ya, jadi ini bisa dilakukan sekaligus, ya. Ya. Baik-baik, ya. Ulangan dan genotipe, punya ubah seperti ini, ya. Ini bisa dilakukan analisis sekaligus, ya, gitu ya kan. Jadi ditulis di sini, ya. Model ini sama seperti model linier yang